Dan barang siapa terkumpul atasnya kezaliman, artinya orang ini banyak melakukan kezaliman. Ada pernah mencuri, pernah pula memukul orang dengan tidak benar, pernah menggibah orang, pernah memfitnah orang, pernah menggoda bini orang. Banyak terkumpul macam-macam kezaliman, dan ia telah bertobat daripadanya. Sudah tobat kepada Allah. Dia sudah tobat, sudah menyesal melakukan itu, dan sudah berhenti, sudah bercita-cita kada akan mengulangi lagi. Dan ia telah bertobat daripadanya, dan sulit atasnya meminta halal. Dan sulit atasnya meminta halal kepada orang-orang yang dianiaya itu. Tobat kepada Allah sudah selesai dengan berjanji demikian-demikian di hadapan Allah, tapi minta halalnya sulit. Sulit minta halal itu, satu, orang yang dizalim itu sudah meninggal dunia. Nah, sudah meninggal dunia. Kada kau lagi minta halal kemana? Atau orang yang dizalim itu masih hidup, ada, tetapi kalau kita minta halal, kita akan menimbulkan fitnah baru, akan menimbulkan masalah besar, yang kadang-kadang masalah besar itu lebih besar daripada yang ada. Nah, itu dianggap sulit. Misalnya seorang laki-laki ini pernah berselingkuh dengan bini orang. Ini sudah tobat kepada Allah, kada akan mengulang lagi. Nah, itu mestinya minta halal lawan lakinya. Itu sulit. Kalau dilakukannya itu bisa menimbulkan fitnah. Bisa terjadi kena perkelahian, dendam dan sebagainya. Dan demikian pula si perempuan yang berselingkuh ini padahal ada suaminya, kalau dia minta halal kepada lakinya timbul masalah, misal rumah tangganya hancur. Nah, itu sulit minta halalnya. Nah, untuk kasus yang demikian, maka hendaklah ia memperbanyak dari amal-amal kebaikan untuk hari kisas. Itu caranya lagi. Banyak-banyak berbuat baik, sagan bebayar kena di sana. Banyak-banyak beramal kebaikan untuk membayar itu di akhirat. Dan hendaklah ia merahasiakan dengan sebagian amal-amal kebaikan di antaranya dan Allah dengan kesempurnaan ikhlas, di mana tidak tahu padanya selain Allah Ta'ala. Nah, jadi diperbanyak amal ibadah. Ditambah lagi ada amal ibadah yang dirahasiakan, yang hanya Allah yang tahu. Nah, lakukanlah itu dengan keikhlasan yang sempurna. Nah, maka mudah-mudahan demikian itu dapat mendekatkannya kepada Allah Ta'ala, maka ia memperoleh dengannya akan lemah lembutnya yang disimpan bagi kekasih-kekasihnya yang mukmin pada menolak kezaliman hamba-hamba dari mereka. Berharap mudah-mudahan kena Allah bisa memaafkannya. Allah bisa membujuk orang yang dizalim itu agar memaafkan. Karena bila Allah membujuknya pasti mau. Dalam dunia kita kada sanggup minta halal. Nah, perbanyaklah amal kebaikan, terutama amal kebaikan yang sifatnya rahasia,
yang hanya Allah tahu kebaikan itu. Lakukan itu dengan ikhlas yang sempurna. Nah, barangkali di akhirat Allah akan membujuk, merayu orang yang kita aniaya itu untuk memaafkan kesalahan kita tanpa mengambil amal kebaikan kita. Nah, di dalam sebuah hadis, di antara amalan-amalan yang patut diperbanyak bagi orang-orang yang seperti tadi, banyak melakukan kezaliman, macam orang-orang pedagang umpamanya, banyak berjual beli, sehari berapa orang nang dijumpai. Barangkali kita ada terjual yang salah, barangkali kita ada menjual barang yang kurang sesuai, makin banyak orang pembeli, makin banyak urusan. Nah, orang seperti ini bagus memperbanyak amalan, karena minta halal kadang mungkin lagi mencari kemana orangnya. Rasulullah SAW bersabda, man tala qul huwallahu ahad mi'ata alfi marrah faqad ishtara nafsahu minallah wa nada munadin min kibalillahi ta'ala fi samawatihi wa fi ardihi ala inna fulanan atiqullah faman lahu kibalahu tiba'atun falyakhudha minallah azza wa jalla. Hadis akhrajahul Bazzar. Ujar Nabi, siapa yang membaca qul huwallahu ahad, surat Ikhlas, sebanyak 100.000 kali, 100.000 kali seumur hidupnya. Berapa tahun hanya tuntung 100.000 tapinya, maka dia sungguh membeli dirinya daripada Allah Ta'ala. Dan Allah menyuruh malaikat untuk berseru bahwa si Fulan itu telah dimerdekakan oleh Allah. Barang siapa ada sangkut paut kezaliman kepadanya, maka ambillah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini disebut dalam istilahnya al-ataqatul kubra, pembebasan diri yang besar. Jadi ada berseru, Fulan bin Fulan sudah dimerdekakan oleh Allah. Siapa ada yang merasa terzalimi dalam dunia, siapa ada yang pernah dianiayanya, berurusan lawan Allah, ambil sana pahalanya lawan Allah. Nah, kadang mengganggu lagi lawan kebaikan-kebaikan kita yang kita perbuat di alam dunia. Nah, jadi itu bagus dikerjakan, dilakukan bagi orang-orang yang di alam dunia ini menzalim orang, menganiaya orang, baik harta, baik pribadi, baik keluarga, dan sulit untuk minta halal. Nah, mudah-mudahan itu bisa membayari segala macam bentuk kezaliman itu. Akhirnya tuntung itu ditulis bujur 100.000, misalnya sehari 1.000. Langkah baiknya membaca dengan adab yang bagus, artinya duduk di sajadah menghadap kiblat, bersuci. Nah, jadi baca 1.000 sehari, misalnya 100 hari 100.000, misalnya 100 sehari 1.000 hari, hanya tuntung. Nah, karena bila sudah tuntung 100.000 hitungannya, nah hanyar diserahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah, ya Allah, ulun telah membeli diri ulun daripada neraka dengan pahala 100.000 surah Ikhlas tadi. Maka terimalah ya Allah daripada hambamu dan merdekakan hambamu dari api neraka. Nah, itu doanya bahasa Latin aja, bahasa kita aja. Ya Allah, ulun telah menukar diri ulun daripada api neraka dengan pahala 100.000 surah Ikhlas yang telah hamba baca. Maka terimalah dan merdekakanlah hamba daripada api neraka.
Namun yang kada berdoa itu ya kada jadi masalah. Itu hanya ulahan ulama. Nah kalau dari Nabi kada ada berdoanya, itu hanya ulahan dari ulama kita. Sudah baca tuntung 100.000, nah nyar doa itu. Itu disebut al-ataqatul kubra, artinya al-ataqatul kubra, pembebasan diri yang besar.